Rangkaian kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sepekan terangkum dalam KPK 24 jam. KPK bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersinergi untuk menciptakan aparatur negara yang bersih melalui penguatan nilai-nilai anti korupsi. Sinergi ini dilakukan dalam diskusi panel Forum Human Capital di kantor KKP Jakarta. Ketua KPK Setio Budianto menegaskan bahwa membangun SDM yang berintegritas adalah fondasi utama dalam mencapai pemerataan pembangunan dan pelayanan publik yang berkualitas. Penguatan tata kelola pemerintahan daerah sebagai bagian dari strategi pencegahan korupsi terus dilakukan KPK. Salah satu daerah yang menjadi fokus pembinaan adalah Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang dinilai masih memiliki sejumlah potensi risiko korupsi, terutama dalam proses perencanaan, penganggaran, serta pengadaan barang dan jasa strategis. Melalui audiensi dan koordinasi pencegahan korupsi, KPK menyoroti minimnya pemahaman terkait siklus pengelolaan aset menjadi salah satu hambatan dalam optimalisasi pemanfaatannya, baik untuk penerimaan daerah maupun peningkatan pelayanan publik. Di hari yang sama, sebanyak 251 mahasiswa program studi Pancasila dan Kewarganegaraan PKN, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Pamulang melakukan kunjungan ke KPK. Melalui kunjungan ini, KPK berharap agar generasi pendidik yang tak hanya cerdas tapi juga berintegritas yang kelak mampu menularkan nilai kejujuran dan anti korupsi di ruang-ruang kelas. Antusiasme tinggi mahasiswa terlihat sepanjang sesi berlangsung. Mereka aktif bertanya tentang berbagai isu, mulai dari apakah korupsi sudah menjadi budaya, bagaimana KPK menjaga integritas internal, hingga strategi menelusuri aset yang tidak dilaporkan dalam LHKPN. KPK bersama United Nations Office on Drugs and Crime atau UNODC menggelar Lokakarya Nasional Pencegahan dan Pengelolaan Konflik Kepentingan di Jakarta. Lokakarya ini dihadiri perwakilan dari 75 kementerian dan lembaga serta menjadi forum strategis untuk menyamakan pemahaman sekaligus mendorong penguatan tata kelola integritas di sektor publik. Selama pelaksanaan, peserta mendapatkan berbagai materi strategis, antara lain tentang kerangka kelembagaan pengawasan internal, kode etik aparatur sipil negara, praktik internasional dari Korea Selatan dan Hong Kong dalam manajemen konflik kepentingan, hingga keterlibatan sektor swasta dan masyarakat sipil dalam membangun sistem integritas publik. KPK dan Kementerian Perdagangan memperpanjang Perjanjian Kerjasama atau PKS terkait penanganan pengaduan dugaan korupsi melalui Whistleblowing System atau WBS yang terintegrasi. Perpanjangan kerjasama ini merupakan kelanjutan dari PKS yang telah dimulai sejak 2021 dan berakhir tahun 2024. Sebagai tindak lanjut dari PKS tersebut, Kemendak telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendak Nomor 1 Tahun 2024 tentang penanganan pelaporan dugaan pelanggaran melalui WBS. Regulasi ini memperluas jangkauan pelaporan, tidak hanya dari internal pegawai, tetapi juga masyarakat umum sebagai pihak eksternal. Di tengah upaya memperkuat budaya anti korupsi di Indonesia, Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP KPK resmi meluncurkan aplikasi sertifikasi anti korupsi atau Aksesku 3.0. Platform digital ini dirancang untuk mempermudah proses-proses asesmen kompetensi bagi para penyuluh anti korupsi atau PAKSI dan ahli pembangun integritas atau API, sekaligus menjawab kebutuhan akan proses sertifikasi yang lebih adaptif dan efisien. Aksesku 3.0 hadir lebih modern melalui sejumlah fitur baru, seperti penyelarasan dengan materi uji kompetensi atau MUK 2023, akses yang lebih ramah pengguna, fitur yang lebih kaya, serta sistem keamanan yang diperkuat.
Pada series ketiganya, webinar Pariwara Anti Korupsi menghadirkan 2 narasumber, yaitu Kepala Bagian Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik atau PIK-PKPK, Kristalina, yang menjelaskan pentingnya menyusun strategi komunikasi yang efektif, kreatif, dan tepat sasaran. Sementara narasumber kedua merupakan Eksekutif Kreatif Director Finch, Lembu Wiworo Jati. Ia turut menggarisbawahi pentingnya memahami karakter audiens dalam menyusun strategi komunikasi publik. Menurutnya, kreativitas merupakan modal utama untuk menyusun pesan yang berdampak. KPK melakukan peninjauan terhadap 2 gudang penyimpanan sementara milik Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Ini dilakukan sebagai komitmen serius pada sektor pendidikan. 2 lokasi yang dikunjungi adalah Gedung UPT Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan di Jakarta Selatan serta Gedung UPT Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat di Jakarta Barat. Peninjauan ini menjadi bagian dari upaya pengawasan KPK terhadap keberlangsungan proyek pembangunan sekolah yang sempat tertunda. KPK menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus pemerasan pengurusan izin rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTKA di Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker. Ke-8 tersangka adalah SH selaku ex-Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja atau Binapenta dan PKK. HY selaku Dirjen Binapenta Kemnaker periode 2024 hingga 2025. WP selaku Direktur Pengendalian Penggunaan TKA atau PPTKA Kemnaker tahun 2017 hingga 2019. DA selaku Koordinator Uji Kelayakan Pengesahan Pengendalian Penggunaan TKA. GTW selaku Kepala Subdirektorat Maritim dan Pertanian di Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja. Serta PCW JMS ALF selaku staf. Ke-8 tersangka diduga melakukan pemerasan terhadap TKA yang akan bekerja di Indonesia melalui pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTKA. Pada pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo mengatakan, pendidikan berperan besar dalam membentuk karakter generasi yang berintegritas sejak dini. Untuk itu, KPK mengajak Kemenko PMK untuk bersama-sama mengakselerasi insersi pendidikan anti korupsi dalam kurikulum resmi di semua jenjang sebagai bagian dari tindak lanjut komitmen bersama penyelenggaraan pendidikan anti korupsi yang ditandatangani pada 24 April tahun 2025. Untuk memastikan penyaluran dana hibah dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat berlangsung transparan dan akuntabel, KPK menghadiri penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah. Penandatanganan ini memuat kesepakatan berupa hibah pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta kepada pemerintah pusat untuk tahun anggaran 2025 yang digelar di Balairung, Balai Kota Jakarta. KPK menekankan bahwa kegiatan semacam ini perlu disertai pengawasan yang ketat agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. KPK menyediakan fasilitas ibadah sholat Hari Raya Idul Adha tahun 1446 Hijriah bagi 23 tahanan beragama Islam yang berada di rumah tahanan KPK. Selain itu, pada Hari Raya Idul Adha kali ini, sebanyak 5 ekor sapi dikurbankan hasil dari kebersamaan dan kolektivitas pimpinan, pejabat struktural, dan pegawai KPK. Penerima manfaat antara lain para pegawai outsourcing yang berperan penting dalam operasional harian KPK, serta masyarakat duafa di sekitar kantor KPK. KPK berharap kegiatan ini menjadi bagian dari ikhtiar membumikan nilai-nilai luhur dalam kehidupan berbangsa, sekaligus memperkuat semangat berbagi dan kebersamaan di tengah masyarakat. Demikian kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi pada pekan pertama bulan Juni tahun 2025 yang terangkum dalam KPK 24 Jam. Dapatkan informasi selengkapnya melalui website kpk.go.id. Salam anti korupsi.